Siapa sangka, pria yang dulu disuruh keluar dari kantor itu, kini menjadi orang yang menentukan nasib sang CEO sendiri. Tapi sebelum itu terjadi, semua berawal dari satu penghinaan di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Kalian yang nonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, atau kota manapun, tulis kotamu di kolom komentar. Karena cerita ini akan bikin kalian sadar. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena seragamnya berbeda. Pagi itu, lobi Aruna Corp dipenuhi cahaya matahari yang menyusup melalui kaca tinggi. Suara langkah para karyawan, ketukan sepatu di lantai marmer, dan deru AC menciptakan irama pagi yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Raka, semuanya terasa seperti medan perang. Ia menggendong ember berisi air dan kain pel. Wajahnya menegang, jantungnya berdegup kencang. Di usianya yang 27 tahun, ia sudah terbiasa menghadapi pandangan sinis dan bisikan ejekan di koridor kantor. Tapi pagi ini, rasanya berbeda. Sesuatu yang tidak ia sangka akan mengubah hari itu menjadi memalukan. Saat ia sedang membersihkan lantai dekat lift utama, langkah tinggi dan pasti terdengar. Aruna Deviani, CEO muda yang terkenal cantik, tegas, dan sangat sombong, muncul bersama rombongan direksi. Semua mata mengikuti sosoknya. Jas putih mahal, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan rambut tergerai rapi. Raka menunduk, mencoba menghindari kontak mata. Tapi nasib tidak berpihak. Salah seorang staf yang terburu-buru tersandung ember yang dibawanya. Air tumpah, membasahi sepatu mahal Aruna. "Oh miskin, kau tidak pantas berada di tempat ini. Keluar!" Aruna berteriak. Suaranya menusuk ke seluruh sudut lobi. Kata-kata itu bukan sekadar bentakan, tapi panah yang menembus rasa harga diri Raka. Semua orang di sekitar terdiam, menahan napas, takut ikut terseret dalam kemarahan sang CEO. Beberapa orang menahan senyum, beberapa lagi tampak canggung menunduk, tapi tidak ada yang berani mengalihkan pandangan. Raka berdiri kaku, tangan masih menggenggam kain pel yang basah. Wajahnya memerah bukan hanya karena malu, tapi karena amarah yang berputar di dalam hatinya. Ia ingin berteriak, membela diri, namun setiap kata seakan tercekat di tenggorokannya. Di saat itu, ia merasakan kombinasi pahit antara hinaan dan ketidakadilan. Ia adalah orang yang bekerja keras setiap hari, menjaga kantor tetap bersih dan rapi, tapi tetap dianggap rendah karena seragamnya. Matanya berkeliling menatap sekeliling. Rekan-rekannya memalingkan muka, beberapa menunduk, beberapa sibuk menghindari tatapan Aruna. Hanya ada satu hal yang terlintas di pikirannya. Ini bukan akhir dunia. Raka menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap Aruna, meskipun sekilas. Dalam diam, ia menanam satu tekad. Suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa seseorang tidak bisa diukur dari seragam atau statusnya. Aruna melangkah menjauh dengan langkah pasti, tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Raka yang berdiri terpaku. "Kau pikir kau bisa tetap di sini?" Geramnya kepada staf yang membuat insiden, sebelum mengayunkan langkahnya menuju lift. Suasana lobi kembali hening. Hanya suara air yang menetes dari kain pel Raka mengisi ruang kosong itu. Raka menunduk, membersihkan sisa air dengan pel yang kini terasa seperti beban lebih berat dari sebelumnya. Ada rasa sakit di dadanya, tapi juga sesuatu yang lain. Rasa malu itu mulai berubah menjadi tekad yang diam-diam membara. Ia membayangkan masa depan yang berbeda. Bukan hari ini, bukan minggu ini, tapi suatu saat ia akan duduk di kursi yang menentukan nasib orang-orang yang pernah meremehkannya. Saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat sekilas Aruna di kaca elevator. Mata mereka bertemu sekejap, dan untuk sesaat, ada kilatan yang sulit dijelaskan. Aruna, dengan segala kesombongan dan kepandaiannya, tidak tahu bahwa kata-kata yang ia lontarkan pagi itu baru saja menanam benih perubahan dalam diri seorang OB yang dianggap remeh. Raka menarik napas panjang, menurunkan ember, dan berjalan keluar lobi. Langkahnya berat tapi hatinya mulai menenteramkan diri. Di luar gedung, angin pagi yang sejuk menyentuh wajahnya, membawa aroma kopi dari kafe di dekat jalan. Ia tersenyum tipis, menahan rasa sakit, dan berbisik dalam hati. "Terima kasih, Bu Aruna. Suatu hari nanti,
kita akan bertemu lagi. Tapi kali ini, aku yang menentukan jalannya. Kalimat itu tidak ia ucapkan dengan suara keras, hanya pada dirinya sendiri, namun setiap kata terukir di hatinya. Lobi itu kini kosong, tetapi gema hinaan Aruna tetap melekat. Raka sadar, perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Satu pintu tertutup, dan satu pintu lain, yang lebih besar, perlahan akan terbuka, dengan caranya sendiri. Beberapa jam setelah insiden di lobi, Raka duduk di sebuah ruang kecil di lantai bawah gedung Aruna Corp. Di depannya, seorang HRD tampak canggung sambil memegang sebuah amplop coklat tebal. Ruangan itu sempit, hanya ada meja kayu polos dan dua kursi yang sudah usang, berbeda jauh dengan kemegahan lobi tadi. Tinggi. Bahkan suara langkah di koridor terdengar jelas, seolah setiap detik menambah berat suasana. Raka, ini. HRD mencoba membuka suara, tapi kata-katanya tersendat. Ini surat pemecatan dari perusahaan. Ia menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar, seolah ia sendiri merasa bersalah karena menjadi perantara penghinaan yang akan datang. Raka menatap surat itu. Tangannya gemetar sedikit, tetapi ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mata HRD menunggu reaksi. Apakah ia akan menangis, berteriak, atau marah? Tapi Raka tetap diam. Ada rasa getir, tapi ia tidak ingin menangis di depan siapapun. Ia tahu, jika ia melepaskan emosi sekarang, itu hanya akan memberikan kemenangan pada Aruna, yang entah kenapa, tetap membekas di pikirannya seperti bayangan yang menyiksa. Ia membuka surat itu perlahan. Kata-kata formal dan dingin tertulis di atas kertas. Alasan pemecatan, tanggal berakhirnya kontrak, dan catatan tentang kinerja yang tidak sesuai standar perusahaan. Setiap kata terasa menusuk dada Raka, bukan karena ketidakbenaran, tapi karena cara dunia sering menilai seseorang dari penampilan dan posisi. Ia menutup mata sejenak. Rasa malu dari lobi pagi tadi kembali muncul, bercampur dengan rasa sakit yang lebih dalam, rasa ditolak oleh dunia yang seharusnya menghargainya sebagai manusia. Namun di tengah rasa sakit itu, Raka menemukan ketenangan yang aneh. Ia menghela napas panjang, menepuk bahu sendiri dengan lembut. Tidak apa-apa, bisiknya pelan. Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan. Kata-kata itu terdengar seperti mantra, sesuatu yang menyalakan percikan kecil di hati yang sempat padam karena hinaan. Ia menyadari, terkadang dunia menutup satu pintu hanya untuk memberi kesempatan membuka pintu lain, lebih besar, lebih penting, dan lebih benar. HRD menunduk, menunggu respons lebih. Ia tahu Raka bisa saja marah, atau bahkan membanting surat itu ke wajahnya. Tapi Raka tidak melakukan itu. Ia berdiri, menyerahkan kembali surat itu dengan tenang. Terima kasih, katanya. Suaranya rendah tapi mantap. HRD terlihat kebingungan, seolah tidak mengerti bagaimana seseorang bisa bersikap tenang di tengah penolakan yang begitu menyakitkan. Raka berjalan keluar dari ruang kecil itu, melewati lorong-lorong yang kini terasa lebih panjang dan suram. Setiap langkahnya berat, namun ada sesuatu di balik itu, tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur karena hinaan seorang CEO yang sombong. Malah, dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, bukan hanya Aruna, tapi seluruh dunia akan melihat bahwa ia bukanlah orang yang bisa diremehkan. Di tangga keluar gedung, angin pagi yang sejuk menyambutnya lagi. Bau kopi dari kafe dekat jalan dan suara kendaraan yang lalu lalang membuat dunia terasa hidup kembali. Ia tersenyum tipis, meski mata masih berkaca-kaca. Ada kepahitan, tapi ada juga harapan. Raka menyadari sesuatu yang penting. Kesedihan ini bukan akhir, melainkan batu loncatan. Sambil berjalan menjauh, ia membayangkan masa depan yang berbeda. Tidak ada rasa dendam, hanya keinginan untuk membuktikan dirinya. Ia memikirkan rencana diam-diam untuk mengubah hidupnya, untuk belajar lebih banyak, dan untuk menjadi seseorang yang memiliki kekuatan tanpa harus merendahkan orang lain. Ada rasa puas yang aneh. Ia pergi dengan kepala tegak, meski hatinya sakit. Di balik semua itu, ada satu keyakinan yang tidak tergoyahkan di hatinya. Allah selalu punya cara menempatkan setiap orang di jalannya masing-masing,
bisiknya dalam hati, meski ia jarang mengungkapkan itu di luar. Keyakinan itu memberinya kekuatan untuk melangkah, untuk tidak berhenti, meski dunia menolaknya sekarang. Saat Raka meninggalkan gedung Aruna Corp, cahaya matahari memantul di kaca gedung tinggi, menciptakan bayangan panjang. Bayangan itu seperti menandai awal perjalanan baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, ia merasakan satu hal, rasa bebas yang hangat, meski pahitnya kenyataan masih menempel di kulitnya. Ia tahu, hidupnya baru saja mulai berubah, dan langkah berikutnya akan menentukan siapa ia sebenarnya. Langkah Raka semakin mantap, meninggalkan gedung besar yang menolak keberadaannya. Hatinya, meski masih terluka, mulai mengasah tekad. Di depan matanya terbentang dunia yang lebih luas, dan ia siap untuk menatapnya tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, hanya dengan keberanian yang lahir dari rasa sakit yang diubah menjadi kekuatan. Beberapa minggu setelah pemecatan yang membuat hatinya terasa hancur, Raka memutuskan untuk memulai hidup baru. Ia tidak kembali ke Aruna Corp, bukan karena dendam, tetapi karena ia tahu bahwa untuk bangkit, ia harus menjauh dari tempat yang menanam rasa rendah diri. Angin pagi yang menyentuh wajahnya ketika ia melangkah ke kafe kecil di sudut kota membawa aroma kopi dan roti panggang hangat. Tempat itu tampak lusuh dan sepi, dengan cat dinding yang memudar dan kursi kayu yang goyah. Namun, bagi Raka, itu adalah panggung baru untuk membuktikan dirinya. Pemilik kafe, seorang pria parubaya bernama Pak Danu, menyambutnya dengan senyum lelah. "Raka, kau mau bantu apa hari ini?" tanyanya. Raka tersenyum tipis, menenangkan diri. "Saya ingin membantu, Pak. Kita bisa ubah kafe ini jadi lebih ramai, lebih tertata, dan lebih menarik." Jawabnya mantap. Suara Raka tenang, namun di dalamnya membara tekad yang lahir dari penghinaan dan sakit hati yang masih menempel. Hari-hari pertama tidak mudah. Kafe itu hampir bangkrut. Pelanggan sedikit, bahan baku terbatas, dan peralatan tua sering rusak. Tapi Raka tidak menyerah. Ia mulai mencatat setiap hal, mulai dari cara menyusun meja, cara menyapa pelanggan, hingga strategi promosi sederhana di media sosial. Malam hari, ketika lampu kafe redup dan sepi, ia duduk menatap catatan kecilnya, merencanakan langkah demi langkah. Ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri. "Ini bukan tentang cepat kaya. Ini tentang membuktikan bahwa aku mampu," bisiknya. Namun bukan hanya kerja keras yang mengubahnya, tapi juga perubahan dalam hatinya. Raka belajar memandang dunia tanpa kebencian, walaupun ia pernah disakiti. Setiap kali ia ingat Aruna, bukan kemarahan yang muncul, tetapi energi untuk menjadi lebih baik. Ia memahami satu hal penting. Orang yang merendahkan kita tidak selalu menentukan siapa kita. Hanya kita sendiri yang bisa menentukannya. Satu pagi, ketika ia sedang merapikan rak minuman, seorang pelanggan tua tersenyum padanya. "Kau baru di sini ya? Pelayanmu ramah sekali," kata wanita itu. Raka menunduk sopan. "Terima kasih, Bu. Kami baru saja mencoba beberapa perubahan." Hatinya terasa hangat. Umpan balik sekecil itu seperti bensin yang menyalakan semangatnya. Ia sadar, keberhasilan tidak selalu datang dari kekuasaan atau gelar, tetapi dari ketulusan dan dedikasi yang konsisten. Seiring berjalannya waktu, kafe mulai berubah. Pelanggan semakin ramai, beberapa bahkan datang karena rekomendasi teman. Pak Danu mulai percaya pada Raka. "Kau luar biasa, Nak. Kafe ini sekarang mulai punya nyawa," katanya. Raka tersenyum, tapi ada kerendahan hati di wajahnya. Ia tahu semua ini adalah hasil kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Di malam hari, ketika kafe sepi dan lampu-lampu redup, Raka duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap langit gelap, dihiasi bintang-bintang yang mulai muncul. Ia membayangkan masa depan yang lebih besar, bukan sekadar kafe yang sukses, tetapi sesuatu yang dapat mengubah hidupnya dan orang lain. Ia menyadari, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dari OB yang dipermalukan, ia kini memimpin perubahan, membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar status yang dilekatkan orang lain.
Raka juga diam-diam kembali menekuni ilmu ekonomi yang ia pelajari saat kuliah. Ia menulis rencana bisnis baru, menganalisis keuangan, dan memikirkan cara mengembangkan usaha lebih jauh. Setiap catatan adalah langkah kecil menuju impian yang lebih besar. Dalam hati, ia bersyukur kepada Allah atas kekuatan yang diberikan untuk tetap berdiri tegak, meski hidup memberinya pukulan berat. Satu hal yang selalu menempel di pikirannya adalah pertemuan di lobi Aruna Corp. Ia tidak menyesal karena dipermalukan. Sebaliknya, rasa sakit itu menjadi bahan bakar yang membuatnya bekerja lebih keras. Ia menyadari, perjalanan ini bukan hanya tentang membuktikan kemampuan, tapi juga tentang menemukan jati diri. Raka tersenyum pelan. Ini baru permulaan, bisiknya. Suatu hari nanti, semua orang akan melihat bahwa aku bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Dan malam itu, di kafe yang kini mulai ramai oleh cahaya lampu hangat, Raka menatap wajah para pelanggan yang tersenyum menikmati kopi mereka. Ia menyadari sesuatu. Kadang, titik balik tidak datang dari orang lain, tetapi dari keputusan kita sendiri untuk bangkit. Haturnya penuh rasa puas, tapi juga cemas yang manis, karena ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menantinya di depan. Beberapa bulan berlalu sejak Raka memulai titik baliknya di kafe kecil itu. Suasana kafe yang dulu sepi kini mulai ramai oleh pelanggan tetap, tawa, aroma kopi, dan percakapan hangat. Namun bagi Raka, kesuksesan ini bukan tujuan akhir, hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia duduk di balik meja kasir, menatap catatan bisnisnya, memikirkan langkah berikutnya. Di hatinya, ada rasa gelisah yang manis. Ia tahu ada peluang besar menanti, tapi juga risiko yang harus dihadapi. Suatu pagi, seorang pria berpakaian rapi masuk ke kafe. Wajahnya tampak tenang namun menyimpan aura otoritas yang sulit diabaikan. Ia memandang sekeliling dengan seksama sebelum menatap Raka, yang menyambutnya dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Raka. Suara tenang tapi penuh rasa ingin tahu. Pria itu duduk, menepuk meja, dan membuka tasnya. "Saya mendengar tentang kafe ini, dan tentang cara Anda mengelolanya," katanya, suaranya berat tapi hangat. "Saya tertarik untuk berinvestasi. Tapi saya ingin berbicara langsung dengan orang yang menjalankannya, yaitu Anda." Raka menatapnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menyadari ini bukan sekadar tawaran biasa. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Namun sekaligus, rasa takut dan keraguan muncul. Ia belajar dari pengalaman pahitnya di Aruna Corp. Jangan pernah terlalu cepat percaya. Tapi di dalam hatinya, ada bisikan kecil. Ini adalah peluang yang Allah kirimkan untuk membuka jalan baru. Hari-hari berikutnya, pria misterius itu datang berkali-kali, membicarakan strategi bisnis, manajemen keuangan, dan rencana ekspansi. Raka duduk dengan teliti, mencatat setiap detail. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan besar. Satu jalan menuju kenyamanan, satu lagi menuju kemungkinan tak terbatas. Tekadnya semakin kuat, namun rasa cemas juga ikut membuncah. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil sekarang akan menentukan masa depan yang tidak bisa diulang. Di satu sore yang hangat, ketika cahaya matahari menembus jendela kafe, Raka duduk termenung di kursi dekat jendela. Ia memikirkan perjalanan yang sudah ia lalui, dari OB yang dipermalukan, diusir dengan hinaan, hingga kini menjadi pusat perhatian seorang investor besar. Rasa sakit dan malu dulu kini berubah menjadi bahan bakar, menguatkan tekadnya. Ini lebih dari sekadar kafe, bisiknya pada diri sendiri. Ini adalah batu loncatan untuk sesuatu yang lebih besar. Investor itu mulai membicarakan rencana yang luar biasa. Sebuah proyek startup yang akan menggabungkan kafe, teknologi, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Ia ingin Raka memimpin proyek itu. Raka menatapnya, terkejut tapi juga tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Namun ada satu syarat yang membuatnya berhenti sejenak. Identitasnya harus tetap rahasia untuk sementara. Investor itu ingin Raka membuktikan kemampuannya tanpa embel-embel masa lalu. Raka menerima tawaran itu. Di dalam hatinya,
Ada campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Ia tahu tantangan yang akan datang lebih besar dari yang pernah ia hadapi, tapi juga sadar bahwa ini adalah langkah untuk membuktikan dirinya, bukan hanya kepada dunia, tapi juga kepada diri sendiri. Ia mengingat hinaan Aruna, kata-kata yang menusuk hati, dan rasa malu yang dulu hampir meremukkan jiwanya. Sekarang, semua itu berubah menjadi energi yang menyalakan semangat baru. Di malam hari, ketika kafe sepi dan lampu-lampu redup, Raka duduk di meja kasir sambil menatap catatan bisnisnya. Ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keyakinan. Ia sadar, titik balik ini bukan kebetulan. Allah menempatkannya di jalan yang tepat, memberi kesempatan untuk membangun sesuatu dari nol hingga menjadi besar. Ia tersenyum pelan, menutup catatan, dan menatap langit gelap di luar jendela. Ada rasa damai di hatinya, tapi juga kegelisahan yang sehat, karena ia tahu perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di pagi berikutnya, ia mulai menyusun strategi proyek baru, berbicara dengan tim kecil yang ia bentuk dari beberapa karyawan kafe. Semangat mereka menular, membangkitkan energi yang membuat suasana kafe semakin hidup. Raka sadar, ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang membangun sesuatu yang memberi dampak, tentang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan hati yang tulus bisa mengubah nasib seseorang. Di satu titik, Raka menatap cermin di dinding kafe, melihat bayangan dirinya sendiri. OB yang dulu dipermalukan, kini menjadi pemimpin sebuah proyek besar. Air mata hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa bangga yang luar biasa. Ia tahu, ia telah melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Dan di dalam hatinya, ada satu tekad yang menguat. Suatu hari nanti, semua yang meremehkannya akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Beberapa bulan setelah Raka memulai proyek barunya dengan investor misterius, Aruna Corp mulai mengalami gejolak yang tidak pernah diprediksi. Produk terbaru yang mereka luncurkan gagal di pasaran. Promosi besar-besaran yang ia rancang tidak membawa hasil, dan investor yang dulu menaruh harapan mulai mundur satu persatu. Rasanya seperti menonton istana megah runtuh, bata demi bata, dan Aruna berada di tengah-tengah reruntuhan itu sendiri. Di kantornya yang luas namun terasa dingin, Aruna duduk di kursi tinggi di balik meja marmernya, memandangi laporan keuangan yang berantakan. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terbiasa menjadi pengendali, menjadi orang yang menentukan segalanya. Namun kali ini, dunia nyata menamparnya keras. Kekayaan dan posisi tinggi tidak bisa menutup kenyataan pahit. Perusahaan yang ia banggakan perlahan ambruk karena keputusan yang salah dan kurangnya dukungan dari orang yang tepat. Suara telepon yang terus berdering membuat kepala Aruna berdenyut. Setiap panggilan membawa kabar buruk. Vendor menuntut pembayaran, klien membatalkan kontrak, dan tim internal mulai saling menyalahkan. Ia menatap jendela, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajah Raka yang dulu ia hina muncul di pikirannya. Kata-kata itu, "OB miskin, kau tidak pantas berada di tempat ini. Keluar." Terngiang kembali, dan untuk pertama kalinya, Aruna merasa malu sejati. Rasa bersalah yang tidak pernah ia akui kini menggerogoti hatinya perlahan. Ia mencoba mengumpulkan timnya untuk rapat darurat. Para direktur duduk dengan wajah tegang. Beberapa bahkan tampak cemas menahan ketakutan. Aruna, yang biasanya tegas dan dominan, kini hanya bisa menarik napas panjang, menatap setiap wajah, dan berkata dengan suara yang tidak sepenuhnya yakin. "Kita harus menemukan solusi, cepat." Tapi bahkan dirinya sendiri meragukan kata-kata itu. Rasa panik mulai merambat ke seluruh perusahaan. Proyek baru yang seharusnya menjadi penyelamat justru tidak membawa hasil yang diharapkan. Saham perusahaan anjlok, dan media mulai menyorot kegagalan yang tampak tak terelakkan. Aruna berjalan ke ruang rapat, menatap timnya, tapi tidak ada inspirasi yang datang. Hatinya berat, setiap keputusan terasa salah, dan setiap langkah terasa seperti berada di atas tali yang rapuh, siap putus kapan saja. Malam itu, setelah rapat berakhir, Aruna duduk sendiri di kantornya. Tangannya menutupi wajahnya, mencoba menahan air mata yang menitik diam-diam. Ia merasa kalah,
Bukan karena uang atau posisi, tapi karena kesombongannya sendiri. Ia menyadari, selama ini ia terlalu mengandalkan ego, terlalu meremehkan orang lain, dan kini dunia seakan membalas semua itu dengan keras. Di sudut hatinya, ia tahu satu hal, bantuan dari luar diperlukan. Investor atau partner yang bisa menyelamatkan perusahaan. Namun gengsi dan rasa malu membuatnya enggan meminta bantuan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan Raka terus muncul. Pria yang dulu diusir dari lobi dengan hinaan itu kini muncul di pikirannya sebagai simbol sesuatu yang lebih besar. Kemampuan, ketekunan, dan kesabaran yang ia sendiri tidak miliki. Saat Aruna menatap lampu kota dari jendela kantornya, perasaan campur aduk menguasai dirinya. Takut, malu, dan cemas bercampur dengan kesadaran bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Ia tahu, jika ada jalan keluar, ia harus menemukannya, dan ia harus belajar dari kesalahannya sendiri. Namun hatinya tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang terus muncul. Siapa yang benar-benar mampu membangun sesuatu dari nol, tanpa bergantung pada status atau kekuasaan, seperti yang ia lihat dari sosok Raka? Di tengah malam yang sunyi, Aruna menunduk, menekan kepalanya ke meja. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh bukan karena tekanan eksternal, tetapi karena kesombongan yang telah membutakannya selama ini. Ia tahu, untuk menyelamatkan perusahaan, ia harus menundukkan ego, dan mungkin, mencari seseorang yang dulu ia hina. Sebuah rasa takut bercampur harap menyelimuti hatinya. Tidak ada yang bisa ia lakukan sendirian. Dan satu-satunya jalan adalah menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Pagi itu, Aruna memutuskan untuk menghadiri pertemuan dengan calon investor baru yang katanya bisa menyelamatkan perusahaan. Namun ia tidak tahu siapa yang akan datang, dan rasa gugup yang selama ini jarang ia rasakan mulai merayapi hatinya. Sepanjang perjalanan ke gedung kafe yang jauh dari Aruna Corp, detak jantungnya tidak pernah begitu cepat. Setiap lampu merah, setiap klakson kendaraan, seolah menjadi pengingat bahwa hidupnya kini berada di ambang keputusan besar yang bisa menentukan segalanya. Di sisi lain kota, Raka sedang menyiapkan presentasi untuk investor yang sudah ia kenal beberapa bulan terakhir. Ia mengatur dokumen, mengecek proyeksi, dan memastikan setiap detail tersusun rapi. Haturnya tenang, tetapi ada sensasi aneh di perutnya. Perasaan yang belum pernah ia alami sejak lama. Campuran antisipasi dan rasa penasaran. Ia tahu, proyek yang ia jalankan bisa menjadi batu loncatan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang yang pernah meremehkan dirinya. Ketika pintu kafe dibuka, Aruna melangkah masuk dengan hati-hati. Jas putihnya bersih, rambut tergerai rapi, namun aura percaya diri yang biasa tanpa hilang diganti oleh kerutan halus di dahinya. Ia menatap sekeliling, mencari wajah investor yang disebutkan dalam email. Dan saat ia melihat pria yang duduk di meja utama, wajahnya berubah pucat, jantungnya seolah berhenti sejenak. Raka menatapnya dengan tenang. Ia berdiri dari kursi, menyambut tamu dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Bu Aruna," katanya pelan. Ruangan itu menjadi hening seketika, seolah waktu membeku. Aruna menelan ludah, menatap pria yang dulu ia hina dengan kata-kata pedas di lobi. Ia hampir tidak percaya. Obe miskin yang dulu ia usir kini berdiri di depannya dengan wibawa dan aura yang sulit diabaikan. Aruna mencoba mengumpulkan keberanian. "Selamat pagi, Raka. Kau baik-baik saja?" Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar profesional. Namun setiap kata yang keluar terasa canggung, berat, dan dipenuhi perasaan malu yang mendalam. Raka tersenyum tipis, tapi ada ketenangan yang membuat Aruna tidak nyaman. "Terima kasih, Bu Aruna. Saya baik-baik saja," jawabnya. "Dan saya harap kita bisa membicarakan rencana bisnis yang mungkin bisa membantu perusahaan Anda." Aruna menelan ludah lagi, menyadari bahwa dalam satu ruangan kecil itu, peran mereka telah berubah tanpa ia sadari. Rasa malu dan ketakutan bercampur dengan rasa penasaran yang ia sembunyikan selama ini. Ia duduk di kursi, mencoba menenangkan napas yang tersengal, sementara Raka membuka dokumen dan menata rencana bisnisnya. Selama presentasi berlangsung,
Aruna menyadari betapa matang dan profesionalnya Raka. Setiap strategi, setiap angka, setiap perencanaan tampak solid, bukan sekadar teori, tapi hasil kerja keras dan pengalaman nyata. Ia menatapnya dengan campuran kekaguman, rasa bersalah, dan perasaan tertekan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali Raka menjelaskan, bayangan hinaan yang dulu ia lontarkan berulang di pikirannya. Kata-kata yang dulu membuat Raka menunduk kini terasa menampar wajahnya sendiri. Di tengah presentasi, Raka menatap Aruna sejenak dan berkata dengan suara tenang, "Saya hanya ingin memastikan bahwa setiap orang di sini tahu, tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah merendahkan orang lain." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening. Aruna menunduk, menekan tangan ke mulutnya, menahan perasaan malu dan bersalah yang mendalam. Hatinya bergetar, campuran rasa menyesal dan kesadaran tentang kesombongan yang dulu ia bawa setiap hari. Presentasi selesai, Raka menutup dokumen, tersenyum pelan, dan memberi ruang bagi Aruna untuk merespons. Ia menunggu dengan sabar, mengetahui bahwa perubahan bukan terjadi karena paksaan, tapi karena kesadaran. Aruna menatapnya, air mata hampir jatuh, namun ia menahan diri. Suara hatinya berbisik, "Ini orang yang dulu kuhina, dan sekarang dia duduk di hadapanku dengan kekuatan yang tak bisa kuabaikan." Detik-detik itu terasa panjang. Ruangan kecil kafe menjadi saksi perubahan tak terduga. Seorang OB yang dulu diusir kini memegang kendali, sementara seorang CEO yang sombong dan cantik mulai menyadari bahwa dunia ini tidak selalu berpihak pada yang tinggi dan kaya. Kekuasaan dan status tidak lagi menentukan. Tekad, kerja keras, dan kesabaranlah yang kini menjadi pengukur yang sesungguhnya. Pertemuan itu menjadi titik balik yang kuat, penuh emosi yang menekan dan menggetarkan jiwa. Aruna duduk dalam keheningan, menatap Raka, menyadari bahwa untuk menyelamatkan perusahaannya, ia harus menundukkan ego dan menghadapi kenyataan yang dulu ia hindari. Raka, di sisi lain, tetap tenang, menunggu dengan kesabaran yang lahir dari pengalaman pahit, kesedihan, dan tekad yang membara. Di luar kafe, angin pagi berhembus lembut. Di dalam, dua dunia bertemu, satu dunia yang dulu hina, satu dunia yang dulu sombong. Dan untuk pertama kalinya, Aruna merasakan ketegangan yang tidak bisa ia kendalikan, bahwa satu pertemuan sederhana bisa mengubah segalanya. Beberapa jam setelah pertemuan tak terduga di kafe, Aruna duduk di ruang pribadinya di kantor. Lampu-lampu redup, layar laptop menyala, namun pikirannya tidak fokus pada laporan atau angka-angka yang memenuhi layar. Ia menunduk di kursi, menatap tangannya sendiri seolah mencoba menemukan jawaban dalam telapak itu. Hatinya terasa berat, campuran antara rasa malu, bersalah, dan kebingungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aruna, yang selalu percaya diri dan penuh kendali, kini merasa rapuh. Setiap kata yang ia lontarkan kepada Raka dulu di lobi, setiap hinaan yang ia lontarkan dengan sombong, kini menghantui pikirannya. Ia bisa merasakan bagaimana kata-kata itu seperti cermin yang memantulkan semua kesombongannya. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, dunia ini tidak memberinya kekuasaan seperti biasanya. Dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal. Ia terlalu lama hidup dalam gengsi dan kesombongan, meremehkan orang lain, dan percaya bahwa kekayaan serta status bisa menutupi segalanya. Namun sekarang, di depan Raka, OB yang dulu ia hina, ia melihat bukti nyata bahwa ketekunan, kerja keras, dan tekad jauh lebih berharga daripada gelar atau kekuasaan semata. Perasaan malu itu bukan sekadar rasa malu sesaat. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa ia pernah melakukan kesalahan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Aruna menatap layar laptop, membayangkan presentasi Raka, cara dia memimpin rapat dengan investor, dan ketenangan yang ia tunjukkan saat membahas strategi bisnis. Semua itu membuatnya tercengang, seolah dunia membalikan peran. Orang yang dulu diusir kini menjadi pusat kekuatan, sementara dirinya harus belajar menundukkan ego. Hatinya perih. Bukan karena iri, tetapi karena kesadaran bahwa selama ini ia menilai orang lain dengan mata yang salah. Ia bangkit dari kursi, berjalan ke jendela, menatap kota yang sibuk di bawah. Angin sore menyapu wajahnya,
membawa rasa damai yang aneh namun pahit. Aku salah. Aku terlalu sombong. Gumamnya pelan. Kata itu keluar dari bibirnya sendiri, penuh dengan kejujuran dan penyesalan yang tulus. Ia menyadari bahwa untuk menyelamatkan perusahaannya, untuk menjadi pemimpin sejati, ia harus berubah, bukan karena takut gagal, tetapi karena ia ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Aruna mulai merefleksikan perilakunya. Ia menulis catatan pribadi, menganalisis setiap tindakan yang ia ambil, dan mencoba memahami mengapa ia selalu menilai orang dari penampilan atau posisi. Rasa malu itu tidak hilang begitu saja. Ia terus menempel, namun kini menjadi bahan bakar untuk introspeksi. Ia ingin memperbaiki diri, bukan untuk mendapat pujian, tetapi untuk menebus kesalahan masa lalu dan menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Di tengah malam, Aruna duduk sendiri di kantornya, menatap foto-foto perusahaan lama dan timnya. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah menciptakan jarak antara dirinya dan orang-orang yang seharusnya bisa dia hargai. Sekarang, ia ingin membangun kembali hubungan itu, dan yang paling penting, ia ingin meminta maaf kepada orang yang pernah ia hina, Raka. Hatinya penuh rasa takut, namun juga ada keberanian yang baru lahir. Ia tahu bahwa meminta maaf bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kesadaran diri. Rasa malu yang tertunda itu juga membawanya pada satu pemikiran penting. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena ia merasa bersalah. Ia harus bertindak, dan bertindak dengan cara yang benar. Hatinya bergetar saat ia memikirkan langkah berikutnya, menyadari bahwa perjalanan menuju perubahan tidak mudah, tapi ini adalah satu-satunya jalan. Ketika malam semakin larut, Aruna menatap langit gelap dari jendela kantornya. Bintang-bintang samar terlihat di kejauhan. Di hatinya, ada kombinasi antara rasa takut, harap, dan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum tipis, menenangkan napasnya. Ia tahu satu hal, pertemuannya dengan Raka bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang pelajaran hidup yang ia butuhkan, pelajaran tentang rendah hati, empati, dan menghargai setiap orang, tidak peduli siapa mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aruna merasakan satu hal yang kuat, keinginan untuk berubah bukan karena orang lain, tetapi karena hatinya sendiri menginginkan kebaikan. Ia siap menapaki jalan baru, dengan rasa malu yang kini menjadi kekuatan, bukan beban. Hatinya bergetar dengan kesadaran bahwa dunia ini penuh peluang bagi mereka yang mau belajar dan berani berubah, dan langkah selanjutnya akan menentukan masa depan yang lebih besar dan penuh makna. Pagi itu, Aruna berjalan pelan menuju kafe kecil yang kini sudah menjadi simbol perubahan dalam hidup Raka. Jas putihnya tetap rapi, namun langkahnya terasa berbeda, lebih hati-hati, lebih rendah hati, dan jauh lebih manusiawi daripada sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gengsi atau ego, tetapi karena perasaan campur aduk, malu, takut ditolak, dan harap-harap cemas. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan bisnis. Ini adalah momen penebusan yang ia tunggu tanpa pernah tahu apakah bisa berhasil. Di sisi lain kafe, Raka sedang menata meja dan memeriksa stok bahan baku. Ketika ia melihat sosok Aruna di pintu, ada kilatan heran di matanya. Ia berhenti sejenak, mengamati wanita yang dulu membentaknya dengan kata-kata pedas di lobi, kini berjalan dengan ekspresi serius namun penuh kerendahan hati. Raka menatapnya, tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang lahir dari pengalaman pahit dan kerja keras. Aruna menarik napas panjang sebelum melangkah mendekat. Ia menatap Raka dengan mata yang berkilau oleh emosi yang tak bisa disembunyikan lagi. Raka, aku ingin minta maaf. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Raka, energi yang ditimbulkan begitu kuat. Ia bisa merasakan kejujuran di balik setiap kata yang keluar. Raka menunduk sebentar, menahan senyum tipis. Tidak apa-apa, Bu Aruna. Semua orang bisa salah. Jawabnya lembut. Nada suaranya menenangkan. Namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang membuat Aruna merasakan beratnya kesalahan yang dulu ia lakukan. Ia duduk di kursi yang disediakan Raka, menatap wajah pria yang dulu ia hina. Kali ini,
Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan penyesalan yang dalam. Selama beberapa menit, mereka hanya diam. Suasana kafe yang ramai dengan pelanggan seolah menghilang, digantikan oleh keheningan penuh makna. Aruna menatap secangkir kopi di depannya, mencoba menenangkan napas yang tersengal. Ia tahu, permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah pengakuan bahwa kesombongan bisa menghancurkan hubungan dan membuat seseorang yang lebih rendah dihina tanpa alasan. Raka akhirnya menatapnya, tersenyum pelan. Saya senang kau datang. Itu sudah menunjukkan perubahan, Bu Aruna. Kadang, keberanian untuk mengakui kesalahan lebih sulit daripada memimpin perusahaan. Kata-kata itu membuat Aruna menunduk, menyadari betapa dalam pelajaran hidup yang ia terima dari seorang OB yang dulu dianggap remeh. Aruna menarik napas panjang, menenangkan hati yang bergejolak. Raka, aku terlalu sombong, terlalu cepat menilai orang dari luarannya. Aku menyesal telah menyakitimu dulu. Suaranya lemah, tapi tulus. Hatinya terasa ringan karena untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan penyesalan tanpa menahan diri. Raka tersenyum, menepuk meja pelan. Bu, semua itu sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah apa yang kita lakukan selanjutnya. Aku ingin kita bisa bekerja sama, bukan sebagai atasan dan OB, tapi sebagai mitra yang saling menghargai. Kata-kata itu bukan hanya menawarkan rekonsiliasi, tapi juga membangun jembatan baru antara masa lalu yang pahit dan masa depan yang penuh peluang. Aruna menunduk, menahan air mata. Ia tahu bahwa permintaan maaf ini hanyalah langkah pertama, namun itu adalah langkah yang paling sulit. Aku ingin belajar darimu, Raka. Bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik, katanya lirih. Kata-kata itu terdengar tulus, penuh kerendahan hati, dan Raka bisa merasakan perubahan besar dalam diri Aruna. Mereka berdua duduk di kafe yang mulai ramai oleh aroma kopi dan tawa pelanggan. Raka menjelaskan beberapa strategi sederhana yang ia lakukan untuk mengubah kafe menjadi tempat yang ramai dan sukses. Aruna mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail, tidak lagi sebagai CEO sombong, tetapi sebagai orang yang ingin belajar dari pengalaman nyata, dari seseorang yang dulu ia remehkan. Di luar, angin pagi menyapu jalan, membawa aroma roti panggang hangat dan kesegaran yang menenangkan. Di dalam, dua hati yang berbeda status dan posisi bertemu untuk pertama kali dengan rasa saling menghargai yang tulus. Aruna merasa lega, hatinya mulai merasakan kedamaian yang aneh, karena ia menyadari bahwa meminta maaf bukan kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang sesungguhnya. Raka tersenyum pelan, menatap mata Aruna. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi langkah pertama sudah diambil. Dan untuk pertama kalinya, Aruna merasakan bahwa dunia bukan hanya tentang status atau kekuasaan, melainkan tentang keberanian, kejujuran, dan ketulusan hati. Permintaan maaf itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar, awal dari rekonsiliasi dan kerjasama yang bisa mengubah hidup mereka berdua. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh emosi di kafe, dinamika baru mulai terbentuk antara Raka dan Aruna. Kafe kecil itu kini menjadi markas bukan hanya bagi Raka, tetapi juga bagi Aruna, yang ingin belajar langsung dari proses dan orang yang dulu ia hina. Suasana kerja mereka berbeda dari dunia korporat yang dingin. Ada rasa saling menghargai, ada keterbukaan, dan yang paling penting, ada kesadaran bahwa perubahan dimulai dari hati masing-masing. Pagi itu, Aruna tiba lebih awal dari biasanya. Ia menatap kafe yang kini dipenuhi aroma kopi dan roti panggang hangat. Lantai yang dulu licin kini bersih, meja-meja tertata rapi, dan pelanggan sudah mulai berdatangan. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa keteraturan sederhana ini adalah hasil kerja keras Raka dan timnya. Ia duduk di pojok, menunggu Raka datang dengan catatan yang telah ia siapkan. Raka muncul, membawa beberapa dokumen dan laptop, sambil tersenyum melihat Aruna. "Pagi, Bu. Siap untuk membahas strategi hari ini?" Katanya santai, tetapi ada energi positif yang menular ke seluruh ruangan. Aruna mengangguk, menahan rasa grogi yang dulu menguasainya, kini digantikan dengan rasa semangat untuk belajar dan bekerja. Mereka mulai merancang strategi baru, memperluas jaringan kafe,
menambahkan layanan online, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Raka menjelaskan detail operasional, mulai dari jadwal karyawan, pengelolaan stok, hingga teknik promosi sederhana yang terbukti efektif. Aruna mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap hal, sesekali bertanya untuk memperjelas konsep yang ia belum pahami. Suasana itu penuh energi, berbeda dari rapat formal yang biasanya ia hadiri di Aruna Corp. Seiring hari berjalan, mereka mulai berinteraksi lebih natural. Aruna belajar menghargai ketelitian dan kesabaran Raka, sementara Raka mulai memahami bahwa di balik kesombongan yang dulu ia lihat, ada kemampuan Aruna untuk berubah dan belajar. Mereka membahas ide-ide baru dengan hangat, tertawa sesekali, dan menegaskan visi bersama, membangun sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka masing-masing. Pada sore hari, kafe mulai ramai oleh pelanggan tetap dan beberapa baru yang tertarik karena promosi. Aruna berdiri di dekat meja kasir, menyapa beberapa pelanggan dengan senyum hangat. Raka menatapnya dari seberang ruangan, tersenyum tipis. Ia bisa merasakan perubahan dalam diri Aruna, tidak lagi sombong atau tinggi hati, tetapi rendah hati dan tulus. Perasaan itu memberi energi baru bagi seluruh tim. Di tengah kesibukan, Raka dan Aruna duduk sebentar untuk meninjau laporan penjualan harian. Hasilnya membuat mereka berdua terkejut. Pendapatan meningkat lebih dari yang diproyeksikan, pelanggan baru bertambah, dan umpan balik yang diterima sangat positif. Aruna menatap Raka dengan mata berbinar. "Raka, aku tidak menyangka. Ini luar biasa," katanya pelan. Penuh kekaguman dan sedikit rasa malu karena harus mengakui bahwa ia belajar banyak dari pria yang dulu ia hina. Raka tersenyum, menepuk meja pelan. "Semua ini bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, Bu. Ini tentang kerja keras, ketekunan, dan saling menghargai. Jika kita bisa bekerja sama, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan." Kata-kata itu menegaskan filosofi hidup Raka. Kekuatan sejati lahir dari ketulusan hati dan tekad yang konsisten. Saat malam tiba, lampu-lampu kafe menyala, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Aruna duduk di jendela, menatap luar kota, menyadari bahwa langkah pertama untuk berubah dan belajar dari kesalahan telah berhasil. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga menemukan perspektif baru tentang kehidupan dan manusia. Rasa malu yang dulu menghantuinya kini berubah menjadi pembelajaran yang berharga, membentuk Aruna menjadi sosok yang lebih bijaksana dan rendah hati. Raka menatap Aruna, tersenyum pelan, dan berkata, "Ini baru permulaan, Bu. Masih banyak yang bisa kita capai bersama." Aruna mengangguk. Hati terasa ringan namun penuh semangat. Ia sadar bahwa kolaborasi ini bukan hanya tentang kesuksesan finansial, tetapi tentang membangun hubungan yang tulus, saling menghargai, dan menciptakan perubahan nyata. Di luar, angin malam membawa aroma segar dari jalanan kota, sementara di dalam, dua sosok yang dulu dipisahkan oleh hinaan dan kesombongan kini duduk bersama, berbagi visi yang sama. Kesuksesan pertama ini bukan hanya angka di laporan, tetapi simbol bahwa perubahan hati dan kerja keras dapat membawa kehidupan ke arah yang lebih baik. Mereka tersenyum satu sama lain, merasakan energi baru yang menandai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah permulaan dari perjalanan yang lebih besar, lebih berani, dan penuh harapan. Beberapa bulan setelah kolaborasi mereka dimulai, kafe kecil itu kini bukan sekadar tempat minum kopi. Ia telah berkembang menjadi jaringan usaha yang menggabungkan konsep kafe, layanan digital, dan komunitas kreatif yang ramai. Suasana penuh energi menyelimuti setiap sudut. Pelanggan berdatangan dari berbagai kota, dan reputasi Raka sebagai pemimpin muda yang tangguh mulai dikenal luas. Raka berdiri di panggung kecil di tengah acara soft opening cabang baru, menatap audiens yang duduk dengan antusias. Tangannya menggenggam mikrofon, napasnya teratur, namun ada rasa bangga yang tidak berlebihan, hanya ketenangan yang lahir dari pengalaman, kegagalan, dan kerja keras tanpa henti. Setiap orang di ruangan itu adalah bukti perjuangan yang telah ia lalui, mulai dari hinaan Aruna di lobi hingga investor misterius yang mempercayainya. Di barisan depan, Aruna duduk dengan mata berbinar, tersenyum tipis. Dulu ia adalah CEO sombong yang meremehkan Raka.
Kini ia adalah mitra sejati yang belajar langsung dari pria yang dulu ia hina. Ia merasakan kebanggaan yang berbeda, bukan karena posisi atau status, tetapi karena transformasi yang ia alami. Rendah hati, tulus, dan sadar bahwa kekuatan sejati datang dari pengakuan kesalahan dan kemampuan untuk berubah. Raka membuka pidatonya dengan tenang. Hari ini bukan hanya tentang peresmian cabang baru, tapi tentang perjalanan yang mengajarkan kita satu hal penting. Kesuksesan bukan hanya tentang status, uang, atau gelar. Kesuksesan lahir dari ketekunan, kejujuran, dan saling menghargai. Kita semua di sini adalah bukti bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, jika diberi kesempatan untuk membuktikannya. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening. Audiens terpaku pada energi yang keluar dari pria yang dulu dianggap hina. Di luar panggung, Aruna menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat kembali hinaan yang pernah ia lontarkan, kata-kata yang menimbulkan rasa sakit dan rasa malu, dan kini menyadari bahwa semua itu telah berubah menjadi energi yang menginspirasi bukan hanya dirinya, tetapi juga banyak orang lain. Ia menunduk sebentar, menahan air mata, dan tersenyum. Allah, aku bersyukur bisa belajar darimu, Raka, gumamnya dalam hati. Setelah pidato, Raka menuruni panggung dan berdiri di samping Aruna. Mereka berdua menatap kafe yang kini penuh dengan pelanggan dan aktivitas. Aruna menepuk bahu Raka pelan. Terima kasih. Tidak hanya atas bisnis ini, tapi atas pelajaran hidup yang kau berikan. Aku belajar banyak tentang kesabaran, kerja keras, dan rendah hati, katanya dengan suara tulus, tanpa sedikit pun sisa kesombongan. Raka tersenyum. Bu, kita semua belajar dari perjalanan ini. Tanpa tantangan dan kegagalan, kita tidak akan pernah menemukan kekuatan kita sendiri. Ia menatap Aruna sejenak, lalu memandang seluruh tim yang sibuk bekerja, tersenyum dengan bangga. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa kesalahan dan hinaan tidak harus menghancurkan kita. Mereka bisa menjadi batu loncatan untuk hal-hal yang lebih besar. Malam itu, kafe dipenuhi oleh lampu hangat, tawa, dan musik lembut. Suasana menyelimuti setiap sudut, menciptakan aura kemenangan yang tidak hanya dari angka penjualan, tetapi dari perjalanan transformasi yang telah mereka lalui. Aruna berdiri di sisi panggung kecil, menatap Raka dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Ia menyadari bahwa dunia tidak selalu adil, tetapi kesempatan untuk berubah dan belajar selalu ada bagi mereka yang mau berani melangkah. Di luar kafe, angin malam berhembus lembut, membawa aroma segar dan kesunyian kota. Di dalam, dua orang yang dulu terpisah oleh hinaan dan kesombongan kini berdiri berdampingan, satu sebagai pemimpin yang rendah hati, satu sebagai penginspirasi yang kuat. Mereka menyadari bahwa kesuksesan bukan akhir dari perjalanan, tetapi bukti bahwa hati yang tulus dan tekad yang konsisten dapat mengubah hidup secara dramatis. Pada momen itu, Raka menatap Aruna dan berkata pelan, "Ini baru permulaan. Masih banyak tantangan dan peluang di depan, tapi aku yakin kita bisa menghadapinya bersama." Aruna mengangguk, tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai, tidak karena posisi, tidak karena kekayaan, tetapi karena perjalanan yang membentuk mereka menjadi sosok yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Lampu-lampu kafe menyala terang, pelanggan bersorak, dan malam itu menjadi saksi dari perubahan besar. OB yang dulu hina kini menjadi simbol kesuksesan, CEO yang dulu sombong kini belajar arti rendah hati, dan dunia menyaksikan sebuah kisah transformasi yang penuh inspirasi. Raka dan Aruna berdiri berdampingan, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa apa yang mereka bangun bukan sekadar bisnis, tetapi bukti bahwa setiap orang bisa bangkit, berubah, dan mencapai puncak dengan hati yang tulus.